Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Candayu Pratiwi dengan NIM 22156644136 dan absen 23 dari kelas 3D Akuntansi Manajerial. Jadi di sini saya akan menerapkan jenis usaha, yaitu usaha retail yang membuat alat-alat tulis. Nah, untuk mendapatkan hasil yang baik dalam suatu usaha, maka diperlukan Entity Relationship Diagram atau ERD dan Resource Event Agent atau REA dalam prosesnya. Baik, jadi ini merupakan video dari langkah-langkah membuat diagram ERD siklus penggajian dalam MSDM. Jadi yang pertama itu kita memilih dahulu elemen-elemen apa aja yang akan digunakan. Yang pertama ini ada yang berbentuk bulat, ini merupakan konektor dalam diagram ini, dan yang persegi panjang itu merupakan proses-proses yang ada dalam diagram ERD siklus penggajian dalam MSDM. Dan setelah itu kita bisa menghubungkan garis-garisnya. Nah, setelah menghubungkan garisnya selesai, isi diagram tersebut dengan keterangan-keterangan yang sudah tersedia. Dan juga bisa menambahkan warna-warna dalam diagram tersebut. Setelah itu, isi kembali keterangan-keterangannya. Nah, jadi itu merupakan langkah dalam membuat diagram ERD siklus penggajian dalam MSDM. Nah, kita lanjut ke penjelasan diagram ERD siklus penggajian, di mana dimulai dari siklus penggajian mengirimkan laporan ke Departemen MSDM, kemudian Departemen MSDM ini mengirimkan perubahan penggajian ke sistem penggajian. Kemudian sistem penggajian ini mengirimkan cek gaji ke pegawai, serta pegawai juga mengirimkan gaji yang ditahan dan dipotong ke sistem penggajian. Setelah itu, sistem penggajian juga mengirimkan laporan ke departemen, kemudian departemen juga mengirimkan data waktu dan kehadiran ke sistem penggajian. Nah, setelah itu, sistem penggajian juga mengirimkan cek penggajian ke bank. Nah, setelah itu selesai, kemudian sistem penggajian mengirimkan pajak penggajian dan laporan pajak ke badan pemerintah. Kemudian badan pemerintah ini mengirimkan tarif pajak dan instruksi ke sistem penggajian. Nah, setelah itu sistem penggajian mengirimkan cek laporan ke perusahaan asuransi atau perusahaan lainnya. Kemudian setelah itu perusahaan asuransi juga mengirimkan perubahan tarif dan instruksi ke sistem penggajian. Baik, sekarang kita lanjut ke langkah-langkah membuat diagram REA dalam siklus pendapatan. Nah, ini merupakan videonya. Sama seperti video yang pertama, yaitu kita memilih elemen-elemennya terlebih dahulu. Setelah itu kita tempatkan elemen-elemen itu sesuai dengan tempatnya. Kemudian hubungkan garis-garis dalam setiap elemen.
Kemudian setelah menghubungkan garisnya selesai, tambahkan keterangan-keterangan dalam setiap elemennya. Dan juga bisa menambahkan warna yang disukai. Nah, jadi itu merupakan video langkah-langkah membuat diagram REA siklus pendapatan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan diagram REA siklus pendapatan. Di sini terdapat 3 elemen utama, yaitu yang pertama ada mengambil pesanan pelanggan, kemudian penjualan, dan menerima kas. Di mana mengambil pesanan pelanggan ini bersumber dari persediaan, kemudian persediaan ini memiliki maksimum banyak dan minimum 1, serta minimum 0 dan maksimum banyak ke mengambil pesanan pelanggan. Nah, di mengambil pesanan pelanggan ini memiliki dua agent, yaitu yang pertama ada pegawai dan juga ada pelanggan, di mana pegawai dan pelanggan ini memiliki minimum 1 dan maksimum 1, serta minimum 0 dan maksimum banyak ke mengambil pesanan pelanggan. Kemudian lanjut ke penjualan. Nah, di mana penjualan ini juga bersumber dari persediaan, di mana persediaan ini memiliki minimum banyak dan maksimum 1, serta minimum 0 dan maksimum banyak ke penjualan. Nah, di mana penjualan ini juga memiliki 2 elemen, yaitu yang pertama ada pelanggan dan pegawai. Nah, di mana pelanggan dan pegawai ini juga memiliki maksimum 1 dan minimum 1, serta memiliki minimum 0 dan maksimum banyak ke penjualan. Setelah itu kita lanjut ke menerima kas, di mana menerima kas ini bersumber dari kas, di mana kas ini memiliki maksimum 1 dan minimum 1, serta minimum 0 dan maksimum banyak. Nah, di mana di menerima kas ini juga memiliki 2 agent, yaitu yang pertama ada pegawai dan juga pelanggan, di mana pegawai dan pelanggan ini juga memiliki maksimum 1 dan minimum 1, serta minimum 0 dan maksimum banyak ke menerima kas. Nah, itu tadi penjelasan bagannya. Nah, ketika kita sudah bisa menjelaskan bagannya dan membuat bagannya dengan baik, maka usaha yang kita jalani akan lancar dan hasilnya juga pun baik. Itu tadi penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.